Pemirsa, diduga akibat kompor meledak, sejumlah rumah di Balikpapan, Kalimantan Timur hangus terbakar. Dari video amatir menunjukkan kobaran api menjalar secara cepat, melalap sedikitnya 4 rumah warga di Kelurahan Sumberrejo, Balikpapan. Sejumlah petugas pemadam bergerak cepat agar kobaran tidak meluas. Kurang dari 1 jam kebakaran berhasil dipadamkan. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan, Sylvia Rahmadina mengatakan, kebakaran diduga akibat ledakan kompor di salah satu rumah yang terbakar. Petugas pemadam kesulitan menjangkau titik api karena akses sempit. Dari beberapa mobil pemadam yang dikerahkan, hanya 1 unit yang mampu menjangkau titik api. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran yang menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah tersebut. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kasus dugaan perselingkuhan seorang istri dengan kepala kantor pos di Palangkaraya, Kalimantan Tengah berlanjut. Rizko Junisa, sang suami, melaporkan kasusnya ke Dewan Adat Dayak. Rizko Junisa mendatangi kantor Kedamangan di Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kedatangannya ke kantor Dewan Adat tersebut untuk melaporkan kasus dugaan perselingkuhan istrinya dengan Kepala Kantor Pos Palangkaraya, Andian Pradipto. Jalur hukum adat ditempuh usai memergoki istrinya hanya menggunakan handuk saat keluar dari kamar mandi di rumah dinas Kepala Kantor Pos tersebut. Pihak Kedamangan berharap memberikan sanksi sesuai hukum adat yang berlaku. Kantor pos, seorang pejabat publik ya, seharusnya bisa memberikan contoh yang terbaik terhadap masyarakat. Mas, biasanya kalau kasus seperti ini, sanksi apa yang diberikan? Untuk sanksi itu nanti tetap Damang yang bisa memutuskan. Dugaan perselingkuhan terungkap setelah 10 bulan sang suami tak bertemu istrinya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. 4 pesilat menganiaya anak di bawah umur di Blora, Jawa Tengah saat melakukan konvoi. Korban yang berada di jalan dianiaya gara-gara memakai kaos seragam perguruan silat berbeda. Korban, seorang anak anggota polisi, terluka parah akibat penganiayaan. Kelompok perguruan silat ini melakukan konvoi di Jalan Raya Reksodipuro, Blora menuju Cepu setelah wisuda kenaikan tingkat murid Padepokan. Para pesilat ini juga melakukan sejumlah aksi dengan sepeda motor di sepanjang jalan. Namun dalam perjalanan para pelaku berpapasan dengan seorang anak di bawah umur yang kemudian dianiaya hingga luka parah. Sepekan setelah kejadian, polisi menangkap pelaku penganiayaan di Bojonegoro, Jawa Timur. Para pelaku mengakui menganiaya korban yang ditemui di jalan. Korban, anak seorang anggota Polres Blora, berpapasan dengan konvoi saat akan berangkat latihan silat. Kegiatan atau acara tersebut, mereka melakukan konvoi, itu untuk menuju kepulangan ke Bojonegoro. Kemudian sampai di TKP, mereka menjumpai atau melihat si korban ini mengenakan kaos mungkin berlogo atau bertuliskan atau bergambar perguruan Prasakti, sehingga tanpa sebab dan musabab apapun langsung korban ini dikeroyok oleh tersangka sehingga mengakibatkan luka-luka tersebut. Sehingga modus mereka apa masih kita dalami. Korban masih mendapat perawatan di rumah sakit karena mengalami luka serius di sekujur tubuh serta patah tulang. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara, dijerat pasal berlapis, penganiayaan bersama, serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo melaporkan. 5 pembunuh bayaran penembak seorang istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah melakukan rekonstruksi percobaan pembunuhan. Dalam percobaan pembunuhan, ternyata suami korban. Lima pembunuh bayaran dibawa ke Jalan Cemara 3, Banyumanik, Semarang di rumah Kopda Muslimin, lokasi penembakan Rina Wulandari untuk melakukan rekonstruksi. Rina mengikuti jalannya rekonstruksi, namun perannya digantikan orang lain. Rina merupakan istri Kopda Muslimin menjadi korban penembakan 3 bulan lalu. Dalam reka adegan, para pelaku telah menunggu Rina pulang menjemput putrinya dari sekolah hingga ditembak di depan rumahnya.
Para tersangka memperagakan 59 adegan dari bertemu Kopda Muslimin, menunggu korban hingga menghilangkan jejak dari lokasi penembakan. Adegan ke-31 memperagakan penembakan pada Rina Wulandari. Para tersangka melakukan penembakan karena perintah suami korban. Betul, bahwa mereka semua sebetulnya diperintah oleh saudara Muslimin. Dalam mereka adegan tadi juga terlihat dengan jelas bahwa mereka adalah diperintah atau disuruh oleh saudara Muslimin. Percobaan pembunuhan Rina Wulandari diduga karena masalah rumah tangga. Kopda Muslimin memiliki wanita idaman lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Pemirsa, 2 guru SMA di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara hilang saat memancing ikan di perairan Teluk Kendari, Kota Kendari. Seorang korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa, sementara rekannya masih hilang. Herman, seorang guru SMA, ditemukan tak bernyawa dalam kondisi terapung di Teluk Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya Herman bersama seorang rekannya, Lambolosi, sesama guru, pergi memancing ikan pada Minggu dini hari. Keduanya kerap memancing ikan bersama di akhir pekan. Tak kunjung pulang, keluarga kedua korban curiga dan melaporkan ke kantor Basarnas Kendari. Kini petugas dan warga masih berupaya mencari rekan korban yang belum ditemukan. Ya mungkin berangkat mereka kemarin itu subuh ya, hari Minggu pagi jam 4. Nanti dapat info dari keluarga itu sekitar jam 5:30 tadi. Akhirnya salah satu bisa telepon di kantor SAR pagi tadi. Pas SAR jam 6:30 tadi, tapi sudah ada satu orang yang belum. Belum diketahui penyebab kematian korban. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kendari untuk pemeriksaan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Jajaran kuda-kuda